Misal, tadi Akang bilang yang nggak ngerekrut lagi, berarti yang sudah ada di sana, kayak Akang ini, sama kayak saudara Akang itu berarti yang dia lakukan. Dia ngerekrut lagi orang buat dibawa ke sana, ke Myanmar. Ya, ternyata gitu, Bu. Terus Akang waktu di sebulan awal itu Akang nggak bisa memenuhi target ya? Iya, Itu disiksa, fisik tadi itu? iya. Disuruh lari, Iya, push suruh up, lari. dan segala macamnya. Iya. Oke. Tapi kita bersikeras kita mau pulang semua. Makanya sama bos besar ya udah dikasih waktu 1 minggu, kalian harus ngumpulin uang 50 juta Masing-masing? Mas per orang. Per orangnya Per orang. Oke. Kita nggak kerja lagi tapi kita ditaruh dalam satu kamar. Oh. Si 15 orang itu. Enggak, jadinya 12 orang, Bu. Oh, yang 3-nya? Yang satu kerja lagi. Oke. Kerja lagi, yang 2 dipindahin gedung. Oh, yang 2 dipindahin gedung. Tapi dipindah. tetap kerja yang 2 ini? Dia nggak kerja, tapi di ke kamar. Tapi beda gedung. Beda sama gedung yang gitu 12 kan. orang. Oh, Jadi saya satu kamar itu 12 orang. Kamarnya tuh masih di yang tadi, di asrama yang Iya, tadi di asrama yang tadi itu, tadinya Bu. ber-6 jadi ber-12. Iya, jadi 12 orang. 12 orang itu 10 cowok, 2 cewek. Oke. Yang cewek tadi yang tugasnya jadi model telepon itu. Iya. Oke. Nah, terus Nah, kayak disekap gitu nggak? ya kita kayak disekap gitu, Bu. Kayak disekap. oke. Pintu dikunci gitu kan, pintu. Dari luar. Makan kita dikasih dua kali kalau nggak salah, 2 kali apa 3 kali gitu kan ya. Tapi kita HP untuk komunikasi kita diambil. Oke, jadi nggak bisa komunikasi sama Nggak bisa sekali. komunikasi sama sekali gitu. Tapi Kang, sorry, kita balik lagi ke belakang nih. Waktu ketika Akang awal-awal bekerja itu kan tadi Akang bilang Akang nggak capai target nih. Nah, Ya. tapi maksudnya untuk sehari-hari makan itu diberi oleh mereka. Makan Waktu dikasih. masih kerja mah aman. Aman, makan dikasih sehari 3 kali, Bu. Oh, oke. Sehari 3 kali. Nah, pas waktu yang semacam disekap itu makan dikasih 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oke. Nah, itu di kamar itu 12 orang itu diem aja nungguin. Iya, diem. Nah, itu berapa lama? Seminggu, Bu. Ditarget sama bos itu kan seminggu gitu kan. Oke. Nah, itu kebetulan kita emang inisiatif ada HP cadangan, Bu. Oh, nggak ada penggeledahan saat itu. Nggak ada penggeledahan. Oke. Jadi kita tuh punya 2 HP. Ada 1 orang punya 2 HP, Bu. Ada 1 di antara 12 orang itu. Punya 2 HP gitu kan. Terus? Nah, kita komunikasilah dari sana bahwa kita sudah disekap. Kita juga sempat laporan ke kedutaan Myanmar. Sudah ada laporan masuk. Via apa waktu itu laporannya? Kalau di sana kan Telegram, Bu, yang bisanya kayak WhatsApp nggak bisa di sana bisa. kan, cuma Telegram. Jadi kita langsung ke kedutaan Myanmar, Telegram sudah masuk laporan dari Indonesia juga sudah masuk. Oke. Cuman kendalanya Myanmar itu negara konflik, jadi tidak bisa sembarangan evakuasi. Oke. Gitu kata kedutaan Myanmar. Sabar dulu katanya. Tapi kan kita juga Yang kondisi nggak jelas nih, Iya. gitu kan, nggak tenang, pasti kan Iya. mungkin disuruh sabar, bingungnya mau sampai kapan sabarnya Iya, gitu ya. gitu Oke, kan. terus? seminggu berlalu, bos besar kemudian dipanggil sama bos besar, ditanya, dikasih HP, suruh telepon keluarga, bagaimana uang 50 Nanyain soal tebusan 50 juta itu. Ya, kata keluarga nggak ada gitu kan. Bos besar bagaimana katanya, nggak ada kalau segitu. Ya kalian kerja lagi. Ya kita jawab tidak gitu kan. Oke. Gitu kan. Ya udah, kesempatan terakhir dikasih 3 hari lagi. Untuk masih tentang si tebusan 50 Iya, juta. kalau misalkan kalian tetap tidak mau kerja, kita jual. Oh, Kita jual ke company yang lain, ke perusahaan yang lain. wow. Oke, terus akhirnya Ya. 3 hari disekap lagi nih. Ya, 3 hari kita disekap lagi gitu kan. Kita juga bingung harus ngapain gitu kan. Tapi Handphone cadangan masih ada. Handphone yang itu diambil lagi. Handphone asli diambil lagi. Diambil lagi. Kita ada handphone cadangan. Nah, itu koordinasi terus tuh sama Koordinasi keluarga. sama keluarga, koordinasi harus bagaimana. Ya jalan terakhir kita coba dengan netizen Indonesia. Oke. Kita bikin video, mudah-mudahan viral bisa ngebantu. Gitu kan. Soalnya tahun-tahun kemarin juga
dengan video viral Oke. mungkin bisa ngebantu gitu kan. Nah, bikinlah video tuh. Bikin video gitu kan, dikirim ke keluarga. Oke. Dikirim ke keluarga. Aduh, di sini Bu. Yang ininya Bu. Jarak 1 hari. Sebentar, video tadi dikirim ke keluarga, ke Iya. grup yang tadi itu mungkin ya. Iya, Nah, terus habis itu sama keluarga mungkin di-up ya. di-up ke konten kreator kayaknya gitu kan, oke. konten kreator. Oke. Kemudian meledak lah. Viral tuh konten Viral. tadi. Oke. Iya. Nah, terus apa yang Gitu terjadi? kan. Sehari sesudah kita bikin video, bos besar sama bawahan-bawahannya marah besar Bu. Oke. Sampai ke mereka beritanya berarti. Iya, cuma sehari kok bisa langsung mereka tahu. Oke. Berarti kan cuma sehari kok bos besar marah. Kemudian benar-benar marah Bu itu Bu, kelihatan benar-benar marah gitu kan. Si bos besar, terus bos kita yang orang Malaysia itu dia yang ngomong, siapa yang bikin video? Oke. Gitu kan, siapa yang bikin video? Gitu kan. Kita nggak ada ngaku semua kan. Mana HP? Mana HP? Kalau nggak kalian saya tembak di sini udah mati semua. Mana HP? Itu gimana sih Kang perasaannya saat itu Kang dengar kayak gitu? Campur rasa kaget, takut, Takut ya. kaget. Kok dengan secepat ini gitu kan? Oke. Gitu kan. Kita pada ngomong udah kasih HP, kasih HP. Dia kasih HP, cadangan HP tadi cadangan tadi, dia lihat mana video yang kalian kirim sudah tidak ada, katanya. Kita diam semua kan. Nah, yang di video ngomong gitu kan, yang video ngomong itu dia jadi sasaran pertama Bu. Itu 12 orang itu orang Jawa Barat semua Kang? Enggak, campur seluruh Indonesia. Jawa yang 10 orang Jawa Barat, 1 Jakarta kalau nggak salah, 1 Jakarta, 11 Jawa Barat. 11 Jawa Barat. 11 Jawa Barat Bu. Oke. 1 Jakarta. Satu yang Jakarta. Oke. Nah, terus yang ngomong di video itu yang jadi Ya, sasaran jadi pertama sasaran untuk- pertama penyiksaan Bu. Penyiksaan. Penyiksaan. Oke. Jadi pertama kita masih dalam posisi di kamar Kang, Bu. ini nggak apa-apa cerita ini kan? Nggak apa-apa Bu. Oke. Jadi itu penyiksaannya gimana maksudnya? Jadi pertama kita masih di dalam kamar Bu, ya kita masih di dalam kamar. Orang yang pertama yang ditanya itu orang yang bikin video itu kan, yang ngomong, Yang ngomong di video. yang Oke. ngomong, tampar sama ditendang. Di dalam kamar. Di itu? dalam Di kamar. depan 11 Iya. orang lainnya. Iya, ditampar sama ditendang Bu. Wow. Gitu. Oleh berapa orang? Sama si bos Malaysia itu. Si bos Malaysia itu. Gitu Oke. kan. Nah, terus Udah gitu, shock dong. sok, kaget, takut, gitu kan. Kemudian kita posisi itu di luar. Saya ingat betul itu waktu kejadian sore, Bu. Sore, lagi hujan, Bu. Posisi lagi hujan. Kita disuruh turun ke bawah ke lapangan, Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Sebelum kita hujan-hujanan gitu kan, kita dibarisin semua, gitu. Bos besar marah besar. Kenapa kalian bikin video Oke. tentang ini? Kenapa kalian bikin video tentang ini? Dia ngobrol pakai bahasa Cina sama si bos besar sama si bos itu di translate, Interpreter ini, oke. gitu kan ya. Kenapa kalian bikin video? Kita nggak ada yang berani jawab. Oke. Satu persatu tampar. Oke. Gitu kan. Tapi alhamdulillahnya cewek emang enggak, cewek dipisahin. Bos besar ngomong lagi gitu kan dalam bahasa Cina atau nggak tahu. Datanglah security, banyak security yang datang. Security. Saya takutnya Bu, security yang laras panjang Bu. Oke. Mati nih saya hari ini ada perasaannya gitu. Iya Bu. Ya Allah, Kang, terus. Dia bawa semacam kayu balok. Kata bos besar, katanya apa sih? Pukul. Satu persatu Bu. Kita dipukul belakang, punggung, kaki, sampai kita Dipukulnya sekali atau berkali-kali? enggak berkali-kali sampai kita jatuh Bu. Oh my god. Wow. Sampai kita jatuh Bu. Yang perempuan juga? Perempuan enggak. Perempuan enggak. Oke.
Terus? Perempuan cuma dikasih tahu, lihat perbuatan kalian, gitu. Kita dibukul sama kayu itu sampai kita benar-benar jatuh. Jadi kalau kita belum jatuh, ya kita masih dipukul. Oh. Itu kan satu persatu. Sampai kita jatuh, kita disuruh bangun lagi, buka baju kalian. Kita buka baju, posisi lagi hujan, kita hujan-hujanan selama 2 jam kalau nggak salah. Posisi dipukul itu di bawah hujan? Enggak. Oh, pas buka baju itu disuruh hujan-hujanan? Hujan-hujanan, berdiri. Berdiri 2 jam? 2 jam. Sampai ada yang pingsan. Baru udah. Oh, oke. Terus abis itu kan dibawa ke kamar? Ya, abis itu kita dikumpulin lagi semua. Lihat, bos paling bilang lihat perbuatan kalian, gitu. Kemudian kita masukin ke kamar, bukan kamar yang tadi, Bu. Bukan yang awal kemarin disekap, yang katanya disekap itu ya. Oke, bukan kamar itu. Jadi ada di bawah kamar itu. Kita masuk, ruangannya gelap, Bu. Ruangannya gelap, cuma ada ventilasi aja. Ventilasi kecil, gitu kan, nggak ada cahaya sama sekali. Jadi cahaya dari ventilasi doang. Kita dimasukin, yang 12 orang itu, Bu. Gitu kan, kita dimasukin yang di 12 orang itu, udah kita dikunci. Posisi gelap. Ruangan kecil gitu. Paling 3x4. 12 orang di situ. 12 orang. Oh, oke. Itu posisinya abis dipukul dan di hujan-hujan tadi itu kan, mandi hujan. Campur aduk dong perasaan saat itu. Iya. Nangis. Iya. Nangis, kita udah nggak bisa nangis lagi, Bu. Iya sih. Kalau saya ingat lagi, Bu. Aduh. Di sana tuh hampir 10 harian, Bu. Dari kejadian itu 10 hari 10 hari diam di ruangan di itu? ruang itu 10 hari. Dikasih makan nggak, Kang? Makan waktu kita masuk ke sana, jarak lebih dari 24 jam kalau nggak salah, kita nggak dikasih makan. Makanya Sama sekali. Iya, makanya kita anggapan jeleknya, wah kita nggak dikasih makan, kita mati di sini semua. Gitu kan. Tapi hari berikutnya ada makan siang-siang. Nah, udah beres gitu tiap harinya ada makan, dikasih makan 1 kali. Satu kali. Itu pun kita lihat kayak sisa. Gitu. Untuk minum juga kita dikasih cuma satu galon, gitu kan. 1 galon itu paling habis sebelum siang lagi kan. Jadi paling air keran kita minum. Di dalam ruangan itu ada? Ya, di dalam ruangan itu ada WC, tapi WC juga nggak ada sinar, nggak ada cahaya. Iya. Gitu kan. Jadi minum air keran? Minum air keran. Gitu. Jadi maaf untuk BAB juga ya seadanya aja, maksudnya kita masuk meskipun dalam posisi gelap. Nggak kelihatan apa-apa? Nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Kita selama 10 hari di sana, Bu. Baju itu aja, Bu. Baju yang tadi yang dipakai itu. Iya, basah-basahan, celana, baju, itu aja. Selama 12 hari di dalam 10 hari di ruangan itu, 12 orang. Iya. Itu benar-benar kita down, Bu. Pasti. Soalnya kita nggak ada interaksi sama keluarga. Soalnya kan kita udah nggak ada lagi. Nggak ada alat komunikasi apapun, ya. Nggak ada, Bu. Oke, dan itu berarti mereka nggak pernah datang juga ke situ, baik atasan atau bos besar tadi itu nggak ada. Bener-bener dunia tuh hanya milik 12 orang itu aja. Ya, jadi paling sekitar jam 12 nganterin makan kan. Udah nganterin makan. Nganterin makan itu makannya dibuka dong pintu. Iya, dibuka pintu. Paling kita lihat cahaya gitu aja gitu kan. Waktu dibuka pintu gitu kan. Oke. Tapi maksudnya nih ya Kang ya, kan situasi pasti mental akan down banget ya. Nah, mungkin salah satu-satunya harapan yang dimiliki adalah ketika pintu dibuka ketika nganterin makan ya. Sempet nggak sih ada obrolan, yaudah nanti kita serang aja yang ngasih makan itu biar kita bisa keluar dari sini atau apa gitu? Ada pikiran kayak gitu nggak? Itu kalau misalkan masalah kayak gitu, kayak kabur gitu kan. Dari pertama kita juga nggak ada rencana mau kabur, Bu. Soalnya jarak 10 meter 50 meter di luar tentara laras panjang, Bu. Benar-benar nggak ada tempat untuk kabur. Nah, kita nggak bisa kabur.
Oke. gitu. Jadi nggak ada pikiran untuk jadi nggak kabur ada sama pikiran sekali. untuk kabur sama sekali. Jadi dijalanin aja ini sekarang nih Iya. gitu sampai mana ujungnya Nah gitu. gitu. Paling kita berpikirnya yang buka pintu itu yang mau evakuasi kita, Bu. Gitu. Pertolongan datang nih. Iya. Oke. Yang kita mau itu pertolongan gitu kan. Tapi selama 10 hari nggak ada. Makanya kita juga semua beranggapan wah kita emang nggak bisa ditolong. Kita akan mati di sini. Gitu. Tapi selama 10 hari itu Kang semuanya gimana? Aman Tapi atau saling menguatkan? saling menguatkan dan alhamdulillah sehat semua, Bu. Sehat semua alhamdulillah. Sehat semua. Gitu kan. Waktu hari ke-10 bos yang Malaysia itu datang, kemudian kan kalian sekarang mau gimana? Kalian sekarang mau gimana? Mau bos besar baik hati, katanya. Kalian mau bisa kerja lagi, mau kerja lagi atau mau tetap pulang? Oke. Katanya gitu. Oke. Masih nawarin kerja nih. Iya. Oke. Kalau misalkan Mau kalian mau pulang, telepon keluarga kalian, pulang denda 100 juta. Loh kok jadi naik? Ya kalian selama 10 hari dikasih makan katanya. Itu kan bayar. Wah, sebulan hari udah 10 juta. Tapi kita sempat telepon keluarga, Bu. Oh, sempat. Tapi cuma satu perwakilan. Oh, perwakilan. Ya, oh, nggak dikasih semua nggak handphone. dikasih semua. Itu handphone dia. Bukan handphone yang dipinjamin. Bukan, handphone sendiri, handphone sendiri. pribadi Handphone dikasih. pribadi, oke. Nah, handphone pribadi Nah, dikasih, bilang bahwa kita baik-baik saja di sini. Oh, dikasih tahu Iya, gitu. kita baik-baik saja di sini, tapi kalau mau pulang sediaan uang 100 juta. Udah gitu. Dalam waktu 3 hari kalau nggak salah. 3 hari kalau nggak salah. cuman ngomong gitu doang, nggak Ya. dikasih waktu keluarga buat tanya kok yang lain gimana apa gitu enggak, cuman ngomongnya gitu doang. Oke. Nah, terus Jarak 3 hari berikutnya, Bos. nah itu pas udah selesai ngobrol itu masih masukin lagi ke ruangan yang Iya, tadi. masih di sana. Oke. Nah, Masih di sana. 3 hari kemudian Nah, kita sempat diskusi. Kayaknya untuk ini emang titik kita terendah gitu kan. Gimana kalau kita untuk minimal nyelamatin hidup, kita kerja lagi. oh sempat ada obrolan Ada itu. obrolan gitu. Kang itu itu termasuk tetap masih sama adik ipar Akang itu Iya, juga. Oh, oke. tetap ikut dia. Ikut sama yang satu lagi Akang Iya, ketemu di bandara iya, itu. Oke. ikut. Kita emang satu grup, satu ini Oke, masih bersatu ya. masih bersatu Oke, gitu oke. kan. Nah, terus Jadi waktu si bos datang, ada kesempatan buat kerja lagi gitu kan. Kita berpikirnya kita emang susah dievakuasi gitu kan. Kita kalau misalkan mau hidup ya kita harus kerja lagi minimal. Kalau misalkan kita kerja lagi, sekilas kita bisa lihat, bisa ngehubungin keluarga bagaimana progres laporan kita. oke. Gitu kan. Masih bisa dapat update gitu Iya, ya. Oke. Nah, gitu kan. terus akhirnya Selang 3 hari, bos datang, telepon keluarga lagi kan, di loudspeaker, Oke. di loudspeaker itu di depan bos. depan bos yang Malaysia itu, bahwa kami tidak bisa menyiapkan uang segitu, paling nunggu dulu katanya, nunggu dulu kita mau jual rumah, gitu kan, mau jual rumah, mau jual sawah, gitu kan, kita tidak bisa gitu kan. Udah beres telepon, kita ada perwakilan langsung ngomong ke bosnya, bos kami mengaku salah, kami mohon maaf, kita mau bekerja lagi. Oke. Sampai akhirnya ada obrolan itu. Iya. Oke. Soalnya dari diskusi kita ya untuk Satu-satunya satu-satunya cara kita hidup ya Hanya itu. gitu Oke. kan. Kalau nunggu kepastian kapan evakuasi nggak ada sama sekali gitu kan. Bos senang, bos senang gitu kan. Ya udah bagus, kalian bekerja lagi. Ayo keluar dari sini keluar. Kita ke kamar yang awal lagi. Dari sana kan kita mandi, gitu kan. Kita ganti pakaian. Kemudian kita dipanggil lagi sama bos. Kalian benar mau kerja lagi? Ya benar. Ya udah kalian besok kerja lagi. Besok, nah ada hal menariknya Bu. Semenjak kita keluar dari sana, kan banyak warga Indonesia juga kan di sana kan. Mereka mengucilkan kita Bu. Malah dikucilin. Kita malah dikucilin Bu. Karena Ya kayak ngeledek. Bikin video tapi nggak pulang. Bikin video kok nggak dievakuasi. diledeki. Diledek.
kok masih di sini gitu Iya, ya. kok masih di sini gitu kan. Itu makin bikin mental down dong. Iya, bikin mental kita semua down gitu. Kita nggak bisa ngomong gitu kan. Gitu. Singkat cerita, besoknya kita kembali bekerja, tapi beda Bu, pengawasannya Bu. Kita benar-benar Khusus diawasi. ya untuk yang 12 orang Iya, itu. kita benar-benar diawasi. HP pribadi emang udah nggak ini lagi, nggak dikasih lagi. Oh nggak dikasih ya Nggak dikasih lagi. Udah nggak ada. Tadi padahal niat awalnya biar gampang Iya. komunikasi sama keluarga ya, Iya. malah jadi sebaliknya. Iya. Oke. Tapi Terus? kita sempat curi-curi, maksudnya kita sempat curi-curi itu ngehubungin yang di Indonesia tapi lewat medsos. Jadi misalkan kita kan emang kerjaan Facebook Bu ya, Facebook. Jadi kita misalkan komentar di keluarga kita di Facebook, alhamdulillah kita semua udah keluar tapi posisi kerja lagi, gitu kan. Bagaimana updatean di sana? Kita paling tujuannya gitu kan, gimana updatean di sana? Kata keluarga, pemerintah sama ngusahain, tapi nggak bisa secepat itu. Oke. Sabar aja. Oke. Katanya. Keluarga itu tetap mengusahakan ya. Tetap mengusahakan, tapi emang nggak secepat itu katanya, gitu Bu, seperti itu. Ya udah kita juga emang kayak mental udah down, ya udah kita kerja sebisanya aja. Udah pasrah nih, Udah titik pasrah. Oke. Sebisanya aja. Tapi saya lihat berita kita emang cukup viral Bu. Masih bisa sempat browsing Bisa tuh? sempat browsing Bu. Jadi di apa sih di konten kreator yang kita video Yang itu di up awal ya itu. sampai viewernya berapa 20 juta lebih. Terus di TV-TV banyak berita kita gitu kan. Ternyata seviral itu gitu kan. Tapi tetap pemerintah juga nggak bisa secepat itu evakuasi kita. Ya, karena posisi negara itu juga Iya, negara konflik. Oke. Nah, terus Kang akhirnya Kang kerja itu berapa lama tuh kerja lagi? Nah, sekitar 2 minggu Bu kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu. Kemudian kita apa sih namanya dipanggil lagi Oleh sama si bos. Kita juga bingung Bu kenapa. ada apa lagi nih gitu. Iya, kita juga bingung gitu kan. Nah sebelum itu tuh kita tuh sempat ngelihat berita Bu. Jadi gini Bu, apa sih kita pengennya itu kita apa sih dinginin dulu lah, maksudnya dinginin dulu teh. Jangan berita kita cukup dikip aja, jangan sampai rame lagi gitu kan. Ya turunin dulu suhunya Nah gitu ya. gitu kan. Jadi kita fokus dulu kerja, jangan ke keluarga. Ayo gimana, udah jangan dulu gitu. Nah waktu itu tuh udah kerja 2 minggu, si bos manggil kita. Nah si bos manggil kita itu malam. Sorenya kita dapat kabar bahwa video kita naik lagi. Oh, itu kenapa bisa naik lagi? Ada yang repost atau Nah gimana? repost kayaknya Bu. Oke. Repost. Rame lagi dong. Rame lagi gitu kan, makanya wah bos Wah itu gara-gara ini nih gitu. Iya, Terus kirain itu kan, wah bos manggil lagi, kita juga kan, aduh kita disekap lagi, wah parah bahaya gitu kan, bos manggil lagi gitu kan, kata bos ternyata dia nggak tahu Soal si video yang naik lagi video itu, itu. tapi cuma dia bilang nanti kita ke opis pusat. Ternyata opis pusat tuh opis yang pertama kita datang Bu. oh yang tulisan Cina Nah tadi itu ternyata opis pusat Bu. Ternyata opis pusat. Nanti kita ke sana, bilang kalian bahwa kalian mau tetap kerja di sini. Kita semua bingung, maksudnya Kenapa? apa? Mau gini gitu ya. Iya. Oke. Maksudnya apa? Itu kan. Ya udah, pokoknya nanti kita pakai mobil ke opis pusat katanya gitu kan. Ini kontrak kalian ini Yang bahasa Cina semua. yang bahasa Cina itu. Pokoknya kalian bilang kalian kalian mau kerja gitu kan. Nah kita juga bingung Bu, Ada apa gitu kan, ada apa gitu. Singkat cerita kita ke opis pusat, ada perwakilan dia ngomong bahasa Inggris Bu. Dia ngomongnya saya dari utusan dari pemerintah Myanmar. Dari pemerintah Myanmar, bahwa pemerintah Indonesia menyuruh saya mendatangi kalian, katanya dalam bahasa Inggris Bu. Mendatangi kalian. Untungnya dalam bahasa Inggris ya. Iya, Oke. gitu kan, mendatangi kalian
bagaimana kondisi kalian? Kalian katanya sudah laporan apa katanya gitu. Kebetulan bos saya yang Malaysia itu dia berada di company Bu, Oke. yang bos besar ada di office pusat. Bos besar tidak bisa bahasa Inggris, Oh. tidak bisa bahasa Jadi Inggris. cuman si bos besar waktu itu yang mendampingi. Iya. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Itu bener-bener ini ya, Iya Bu, emang itu blessing in disguise. ya gitu kan. Ya maksudnya berkat banget tuh. Iya gitu kan. Makanya kata pemerintah Myanmar, kalian kenapa gitu kan? Ya kita ngomong seadanya, kita disiksa gitu kan. Kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa kita disiksa. Ya intinya kita ditipu di sini. Kita sebenarnya nggak bisa kerja kayak gini gitu kan. Dari pertama kita kerjanya rencana kerja ke Thailand, kok kenapa ke sini ke Myanmar gitu kan. Oke. Si pemerintah Myanmar itu kan dia bisa bahasa Cina, bisa bahasa Myanmar, debat lah sama orang-orang. Jadi di office pusat itu emang orang-orang itu semua kan, orang-orang besar semua, debat lah mereka. Kemudian si pemerintah Myanmar nanya, terus kalian mau apa? Kita mau pulang. Kita mau pulang, di sini kita mau pulang. Oke, dia bilang lagi gitu kan, dia debat lagi gitu kan. Ya udah, kata bahasa Inggris, ya udah besok kalian pulang. Kita juga bingung, percaya nggak percaya? Ya, saya nggak percaya. Percaya nggak percaya? Tadi prank lagi nih. Iya gitu kan, percaya nggak percaya gitu Oke. kan. Ya udah kalian sudah ini, kalian balik lagi company. Wah takut dong. Wah, takut. Takut Bu. Takut sih. Kita soalnya nggak sesuai yang mereka minta. Mereka bilang Kalau masih mau kerja, Iya. tapi pada nyatanya semua pada bilang mau pulang. mau pulang. Gitu kan, mau pulang gitu kan. Makanya kita bilang, Pak kita nggak mau ke company, nanti kita disiksa lagi. Nggak akan. Udah di sini kalian udah penanganan kita katanya. Ini udah penanganan kita, kalian udah penanganan kita, ke company juga kalian aman. Gitu. Kita dianterin lagi ke company gitu kan. Kita takut Bu, kita takut. Diem tuh di mobil semua. Iya, kita diam semua. Pas kita balik lagi ke company, kirain mau gimana, tapi mereka malah ketawa Bu. Si bos besar. Si bos besar sama si bos Malaysia ketawa. Tahu. Yang akhirnya kalian pulang juga katanya. Oh. Tapi percaya nggak percaya Bu, percaya nggak percaya kita juga. Dan kalian pulang, kalian pulang juga akhirnya. Udah kalian masuk lagi ke kamar semua. Kan emang posisi kita lagi kerja kan, emang kerja kan kita dipisah lagi kan, gitu kan. Nah, ya udah kalian masuk lagi ke kamar. Jadi satu kamar lagi Bu, jadi satu kamar lagi. Di kamar biasa. Di kamar biasa, bukan di sekap kayak misalkan di kawan bukan, tapi di kamar biasa gitu kan. Udah kalian di sana gitu. Tapi HP masih tetap di itu kan, HP tetap masih di sana gitu. Nah, kita juga bingung. Pulang gimana maksudnya gitu kan. Apa nih maksudnya pulang? Iya, kita juga bingung. Kita pikiran satu Bu, kita dijual lagi Bu. Kita dijual lagi. Berarti sempat ada nggak percaya juga nih sama orang yang mengaku sebagai perwakilan dari pemerintahan Myanmar tadi itu ya. Oke. Jadi kita emang semua nggak, maksudnya proses udah dari misalkan dari apa sih, dari kita disiksa di apa gitu, jadi nggak bisa percaya lagi sama orang. Betul pasti gitu sih. Kan. Ya makanya kita juga nggak bisa tidur itu semalaman. Memang benar kita mau pulang. Gimana kalau kita dijual lagi? Betul. Gitu kan. Ada perasaan itu. Kok semudah ini gitu, ada perasaan gitu itu kan. dari setelah semua yang dilalui gitu ya. Gitu kan. Makanya kita berpikir besoknya sekitar jam 9 pagi, kemudian kita ayo turun ke bawah katanya, turun ke bawah, bawa tas kalian. Kita bawa tas. Orang-orang Indonesia yang tadi kan bingung, kalian mau kemana? Gak tahu. Kalian mau kemana? Gak tahu. Kan? Kita mau pulang, kita mau dijual lagi, kita nggak tahu gitu kan. Nah bos besar, si bos yang Malaysia itu ngasih HP, tapi udah posisi restart. Memang kosong. Di reset semua. Padahal mungkin di handphone itu ada foto-foto ya Kang ya. Ada foto-foto perusahaan, lingkungan buat bukti kita lah gitu kan. Gitu. Nggak ada, pas dilihat tuh nggak ada. Udah benar-benar reset factory lagi handphonenya baru. Gitu kan. Singkat cerita, kita naik mobil ke office yang depan, yang awal gitu kan. Dan anehnya si pemerintah Myanmar yang kemarin kok nggak ada. Oh, si yang bisa bahasa Inggris itu. Iya, nggak ada. Makin deg-degan dong. Makin deg-degan. Kita curiga dijual lagi.
kita dijual lagi. Singkat cerita lagi, kita naik mobil lagi, kita ikutin aja Bu. Kita naik mobil jadi dua mobil, jadi dua mobil, tetap dikawal sama tentara laras panjang, tetap dikawal Bu, laras panjang. Kita keluarlah dari kawasan itu. Syukur ada Bu, alhamdulillah kita keluar di kawasan ini gitu kan. Tapi bingung juga ada. Jadi kalau misalkan saya jadi pertanyaan, kalau misalkan kita evakuasi, kok nggak ada dari pemerintah kitanya sendiri? Ya paling sekitar 60% percaya. Oke, udah mulai naik nih kepercayaan. Soalnya itu udah di Thailand. Oke, Udah di Thailand. Ya, terus? Itu udah di Thailand itu kan. Kemudian kita dibawa sama mobil, dibawa sama mobil, terus sampailah ke kantor imigrasi, kantor imigrasi gitu kan. Kemudian di sana kita turun, sudah ada yang nunggu dari NGO Thailand, gitu kan, NGO Thailand. Kemudian dia interview kita, kayak asesmen gitu kan, bagaimana kalian bisa sampai ke sana, gitu kan. Saya pikirnya belum sama, misalkan kalau kita di Myanmar ada kedutaan Myanmar yang dampingin nih, terus kalau di Thailand langsung ada kedutaan Thailand, belum ada. Oke, belum masih ada. Sama NGO itu. Masa NGO itu pakai bahasa Inggris waktu bahasa itu. Inggris, dia bahasa Inggris gitu kan. Kemudian kita ditanya, interview segalanya gitu kan. Udah gitu kita dibawa ke kayak rumah identifikasi korban TPPO. Oke. Kemudian kita di sana disimpan di sana. Alhamdulillah, maksudnya layak gitu kan. Itu kepercayaan udah naik lagi dong. Naik 70%. 70%. Okay. Yang 30%-nya kita nggak percaya, kita bisa aja diculik Bu, diculik lagi. Iya. Soalnya masih dekat perbatasan si kota itu gitu kan. Bisa jadi orang-orang itu balik lagi ke situ gitu ya. Nah gitu Bu, takutnya malam tiba-tiba mereka datang kita culik. Masih belum tenang. Masih belum tenang Bu, soalnya masih dekat perbatasan. Nah itu tapi itu udah bisa komunikasi sama keluarga. Udah waktu kita di rumah identifikasi korban TPPO itu, kita langsung telepon keluarga semua bahwa kita alhamdulillah, katanya kita udah dievakuasi, pokoknya sekarang udah di Thailand aman gitu kan. Semua sukacita Bu, gitu kan. Semua sukacita gitu kan. Besoknya kalau nggak salah 2 hari berikutnya datanglah kedutaan Thailand. Udah 2 hari. Evakuasi. Ya, udah 2 hari. Datanglah yang kedutaan Thailand itu, ada Indonesia, kedutaan Thailand. Mereka bilang kalian sudah aman di sini gitu kan, tapi tidak segampang itu untuk pulang ke Indonesia. Harus beberapa tahapan proses katanya gitu kan. Harus ada asesmen dulu di Thailand itu. Jadi bahwa identifikasi bahwa kalian adalah benar korban TPPO. Gitu kan. Nah, selang 3 hari barulah ada semacam proses itu kan, asesmen itu. Kita diinterview satu orang dari misalkan dari Thailand, dari dinsosnya Thailand, ininya Thailand, pokoknya dari perwakilan dinas Thailand gitu kan. Ada proses asesmen itu. Sorenya keluar bahwa kita emang benar korban TPPO. Gitu kan. Kemudian kita dipindahkanlah dari rumah identifikasi itu jadi ke rumah perlindungan korban TPPO. Gitu. Sambil kata kedutaan nunggu proses kalian pulang, soalnya kalau sudah disebutkan korban TPPO, pemulangan kalian ditanggung sama negara. Gitu. Biaya kepulangan ditanggung sama negara gitu. Nah. Itu naik dong kepercayaan. Udah naik ya, udah mulai nyaman. Soalnya itu kan daerah Mae-Sot Bu ya, daerah Mae-Sot ke rumah perlindungan korban TPPO itu di Chiang Rai, jaraknya 8 jam Bu. Dari itu 8 jam, jadi emang jauh di perbatasan, jadi emang kita udah aman, udah aman gitu kan. Tapi kata kedutaan ya kalian nunggu proses pulang, dan ternyata hampir saya 1,5 bulan di rumah itu di Thailand 40 hari Bu sampai bisa pulang lagi ke Indonesia. Iya. Nah terus singkat cerita setelah kurang lebih 40 hari terus pulang ke Indonesia. Ya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia kita juga kaget, maksudnya kaget itu kita pas nyampe Bandara Soekarno-Hatta sudah banyak yang menunggu Bu tentang berita kita gitu kan. Dari media, dari perwakilan Kemenlu gitu kan.
polisi gitu kan. Kita hampir 1 jam di Soekarno Hatta. Udah gitu kemudian kita dibawa ke rumah yang di Bambu Apus itu kan, Apus, Bambu ya, Apus. oke. Di sana gitu kan. Di sana. Kita juga di sana hampir 1 minggu di Bambu Apus. Apus, Di Bambu Apus hampir 1 minggu. Udah gitu barulah kita dipulangin ke rumah masing-masing. Ya, termasuk salah satunya LTSA PMI waktu itu melakukan Iya. bantuan evakuasi Iya. rumah keluarga masing-masing. Soalnya ya. benar Bu, jadi maksudnya kita pulang itu benar-benar semua ikut membantu gitu. Jadi semua ikut terlibat. Terlibat ya. Ikut terlibat ternyata gitu kan. Ternyata pemerintah hadir ya. Hadir. Ada kan pemerintah Ada. sebenarnya. Ada semua gitu kan. Makanya emang saya pikir kok kenapa nggak bisa evakuasi, emang ternyata emang nggak segampang itu. Ya, Kang, ya. Iya, apalagi di negara konflik. Di negara konflik, terus juga yang terlibatnya juga banyak. Iya. Ada butuh koordinasi. Iya, Sini nah kan gitu. ternyata. Iya. Kira paham ya kan? Paham sekarang. Oke, terus pulang ke rumah itu baru ketemu sama keluarga. Baru tuh. ketemu sama keluarga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rasanya gimana? Ketemu pertama kali pulang. Waduh, nggak bisa Diungkapin ya. itu Bu, nggak bisa diungkapin gitu. Oke, berarti udah pulang, udah. Nah, tapi Kang waktu selama Akang di rumah evakuasi yang masih di Thailand ataupun ketika sampai di Indonesia dan segala macam itu tuh pihak perusahaan yang waktu di Myanmar itu nggak pernah kontak atau melakukan misalnya intimidasi gitu atau apa gitu, nggak Nggak pernah Bu, nggak pernah, nggak ada ancaman apa-apa sama sekali, nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti aman, benar-benar dinyatakan aman tuh benar-benar aman berarti ya Kang ya. Iya. Oke. Nggak ada sama sekali. Mungkin ada yang menarik nih Kang. Tadi kan Akang bilang dari awal itu kalau yang ngasih info kerja itu adalah saudara Akang ya. Iya. Nah, saudara Akang posisinya saat Akang disekap segala macam gitu, itu sama sekali dia nggak pernah ketemu Akang atau gimana? Nggak pernah ketemu sama sekali. Sampai Akang pulang. Iya. Oke. Nah, posisinya sekarang saudaranya masih di sana berarti? Sudah pulang. Udah pulang. Sudah pulang. Oh. Jadi waktu kita pulang, ternyata waktu di company itu mereka juga berontak. Oh. Mereka juga berontak pengen pulang dan ternyata selang berapa lama ada berita kan dari Myanmar hampir 500 orang yang keluar, termasuk salah satunya saudara Akang. Saya. Jadi sebenarnya mungkin saudara Akang juga sebenarnya pengen keluar tapi nggak tahu caranya. Iya, gitu. Oke. Mungkin. Oke, nah terus ketemu dong sama saudaranya Ketemu. Terus gimana? Nggak apa-apa sih Bu. Jadi maksudnya yang saya niatnya yang penting saya udah selamat. Selamat. Ya, yang Sisanya penting- saya udah nggak peduli. Iya, ada gitu. Yang penting nggak peduli. Masya Allah. Gitu. Yang penting saya selamat. Sampai Saya bisa segitu pulang. nah, ya yang penting saya bisa pulang gitu kan. Tapi ada permintaan maaf kan dari saudara? Ada. Secara langsung. Ya langsung ada permintaan maaf itu. Ada. Oke. Mungkin dia juga nggak ingin ya melakukan itu. Iya. Tapi kalau di sana kan lihat situasi kondisi emang dia emang gitu. Di bawah tekanan Di bawah juga ya. tekanan gitu. Kalau saya emang kalau disuruh ngerekrut ya nggak mau kalau saya gitu. Udah cukup saya aja yang ngerasain Cukup saya gitu ya. aja gitu. Makanya gitu. Oke, luar biasa Sobat Migran pengalaman Kang Angga. Mungkin Kang Angga awalnya ini mungkin bermula dari situasi dan kondisi juga. Tadi Kang Angga kan bilang sebelum ini pekerjaan Kang Angga adalah driver taksi online. Nah mungkin karena Kang Angga melihat saudara Kang Angga bisa bekerja ke luar negeri mungkin dan mendengar cerita-cerita Iya. indah ya Kang ya. Iya. Terus Kang Angga tertarik nih untuk bekerja ke luar negeri juga seperti itu ya Kang. Iya. Mungkin awalnya kalau kita tarik ke belakangnya. Iya. Nah, tapi Kang Angga nggak paham nih skema atau cara untuk kerja luar negeri itu seperti apa gitu kan Iya, Kang iya. mungkin. Nah, itu salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang itu mungkin ya Kang. Iya. Mungkin. Soalnya kata saudara saya semua diurusin di sana. Soalnya kan Dan cepat banget prosesnya tadi kan iya. Kang bilang sendiri. apalagi kan kalau Thailand bebas visa, jadi kita nggak perlu pakai visa Betul. katanya kan. Semua diurusin pokoknya di sana semua. Gitu. Makanya saya percaya ya. saudara sendiri. Iya, iya itu dia. Apalagi dengan itu Iya. sponsor saudara sendiri kan. Iya. Benar. Kang Angga mungkin terakhir sebenarnya hal ini tuh masih berulang ya Kang ya. Ya, saya lihat di beritanya masih berulang. Masih berulang ya. Apalagi sekarang ramai Kamboja. Betul. Tambah lagi ramai Kamboja ya. Kamboja. Ya. Dan ya amit-amit ya Kang ya sampai ada yang ya disiksa sampai Iya. meninggal gitu. Iya.
kita nggak pengen banget lah itu terjadi lagi mungkin, apalagi Kang Angga yang sudah pernah mengalami itu semua. Mungkin Kang Angga terakhir ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sobat migran, terutama yang pengen bekerja ke luar negeri, atau misalnya ya kayaknya iming-imingnya kan indah banget ya kerja ke luar negeri, proses cepat, gaji besar, sementara kan untuk bekerja ke luar negeri kan nggak segampang itu ya. Iya, ternyata nggak segampang. Ternyata ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang biar tidak berulang gitu. Pertama kita harus tahu negara tujuan itu prosedurnya seperti apa, gitu kan. Carilah secara resmi. Kalau misalkan ada P3MI, P3MI gitu kan, minimal resmi lah, resmi sesuai prosedur. Terus yang penting skill kita apa? Nah itu dia ya. Gitu. Mungkin gini. Ini menurut aku nih ya Kang, yang nggak tahu nih Kang, nggak konfirmasi lagi. Kita dapat informasi gajinya misalnya 20 juta, tapi kita harus lihat dulu ke diri kita layak nggak sih digaji 20 juta gitu kan? Benar nggak Kang? Oke. Jadi jangan tertipu janji-janji muluk ya. Oke. Terus kan? Jadi bohong kalau misalkan gaji gede, skill kita nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu orang pasti mau bayar kita segede itu gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Terus kan? Ada lagi yang perlu dihindari mungkin? Udah sih Bu, paling ya. Oke. Nah Kang, mungkin karena Kang Angga punya pengalaman yang kurang baik nih ketika pertama itu pengalaman kerja ke luar negeri pertama kali. Iya, pertama kali. Nah apakah sekarang Kang Angga pengen kerja ke luar negeri lagi? Mungkin untuk saat ini saya tidak. Tidak ya. Tidak. Cukup ya Kang pengalamannya ya. Iya. Oke, siap deh kalau gitu Kang Angga. Terima kasih banyak untuk berbagi di pengalaman luar biasanya ini. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua sobat migran, terutama sobat migran yang punya minat tinggi untuk bekerja ke luar negeri. Jangan sampai salah langkah ya Kang ya, sampai tertipu. Alhamdulillah Kang Angga bisa survive, bisa kembali ke rumah dan hari ini bisa hadir di podcast bersama kita semua. Kang Angga, kita doakan semoga sukses selalu. Amin. Semoga tidak ada hal-hal buruk lain yang terjadi kepada Kang Angga dan keluarga. Terima kasih sekali lagi Kang Angga sudah berbagi sama kita. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya Sobat Migran. Bye.